Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu saham aja ya, tapi lebih detail, baik secara fundamental maupun analisa teknikalnya seperti itu ya. Jadi berdasarkan laporan keuangan yang terakhir, kuartal 3, apakah ini saatnya untuk buy? Karena sahamnya itu lagi turun ya. Saham ini juga saham yang bagus. Jadi ya saham yang saya bahas adalah saham BBCA ya. Mungkin yang sering ikuti video saya itu sudah bosan ya dengarnya Pak Suntar sering ngomong BBCA itu saham yang sejauh ini ya, sejauh ini itu anti nyangkut. Dalam arti kalau Anda misalnya belinya di pucuk, itu dalam 1 tahun atau paling lama 2 tahun pasti bisa balik lagi ke pucuknya gitu ya, atau bahkan sedikit higher high ya. Seperti sebelumnya dia high-nya sampai 9.400, kemudian dia berhasil breakout lagi 9.450 higher high ya, dari all time high sebelumnya. Tapi nunggu waktunya ya, tapi nggak sampai 2 tahun ya waktu itu ya. Paling nggak Anda cuan dividennya. Tetapi saham ini memang seringkali BBCA ini ya saya sebutkan ya, dia itu seringkali disebutkan sahamnya lemot Pak Sunar, sahamnya mahal, saya maunya cari yang murah ya seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai investasi di saham tipe investor itu ada 3 kategori ya. 3 kategori. Yang pertama itu adalah kategori untuk income investor. Jadi dia itu investasi saham yang dividennya tinggi dan rutin membagikan dividen. Jadi dia itu mendapatkan keuntungan dari dividennya rutin setiap tahun. Ya seperti itu. Itu yang pertama, income investor. Umumnya seperti itu. Atau yang dividennya dia itu naik, CAGR-nya itu compounded annual growth rate ya. Itu dia naik ya seperti itu ya. Jadi itu yang income investor. Kemudian yang kedua adalah tipe investor yang value investing. Jadi dia itu cari saham-saham yang murah di bawah harga wajarnya. Dalam tanda petik harga wajar itu ditentukan berdasarkan perhitungan investor tersebut ya. Jadi kalau misalnya suatu saham harga wajarnya itu 500 dan sekarang harganya sekitar 300, berarti kan dia murah di bawah harga wajarnya. Ya, dan kalau dihitung berdasarkan margin of safety-nya dia masih di bawahnya. Jadi dia kategorinya murah, value investing ya, seperti itu. Yang ketiga itu adalah tipe investor yang growth investing ya. Jadi pertumbuhannya. Dia fokusnya ke saham yang pertumbuhannya itu potensial. Jadi biasanya pertumbuhannya itu bagus. Dia nggak peduli mahal atau enggaknya. Ya seperti itu ya. Yang penting pertumbuhannya bagus. Ke depannya laporan keuangan terakhir labanya baik, pendapatannya naik, juga sektornya masih aman ya seperti itu ya. Jadi dia invest ya untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu growth investing. Jadi investor ini kategorinya berbeda-beda. Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain. Pak Sunar, saya nggak mau di BBCA karena saya lebih pilih yang murah. Ya nggak apa-apa sih ya. Gitu. Tapi jangan sampai nyindir kayak, wah mahal itu Pak Sunar, apa-apa gitu, nyalakan Pak Sunar, apa-apa gitu ya. Pilih yang lainnya ini lebih cuan apa. Tapi kalau pengalaman saya ya dari BBCA, pengalaman dari 2013 ya. Nah, kena COVID ini ya, itu paling berpengaruh ya. Jadi BBCA itu dia turunnya dalam banget. Saya nggak sempat cut loss ya. Jadi sempat mengalami kayak perihnya kalau nggak sempat cut loss. Karena memang mau cut loss gimana? Tiba-tiba dia itu turunnya lumayan tajam ya. Jadi kalau mau cut loss sudah nggak laku ya, langsung drag ke bawah gitu ya seperti itu. Jadi sempat lossnya lumayan dalam. Kemudian ya sempat frustasi juga sih. Tapi kondisinya juga gimana ini kok parah banget ya. Di mana-mana ya. Ada yang berita tingkat kematian COVID naik dan lain-lain ya, rumah sakit penuh, ya kan sampai panik banget kan orang-orang kan. Jadi itu juga nggak sempat. Terus akhirnya saya ketika sempat saya cut loss, itu ruginya lumayan banyak. Kemudian saya masukkan ke Batavia Dana Saham, jadi ke reksadana saham Batavia waktu itu ya. Jadi ya bersyukur itu bisa naik sampai 40% ya di Batavia Dana Saham waktu recovery-nya seperti itu ya. Dan setelah itu ternyata kan BBCA dia berhasil higher high lagi, higher dari all time high sebelumnya seperti itu ya. Jadi dia itu saham yang kuat, walaupun mungkin sekarang lemot. Karena kalau kita lihat year to date-nya tahun 2023 ini dari awal tahun sampai sekarang harga terakhir ya itu tanggal 20 Oktober 2023 ya. Ya, dia itu masih gainnya itu cuma 2% aja kenaikannya seperti itu ya. Kalau dihitung dividennya mungkin ya 2,5-an gitu ya, atau 2,6 gitu ya. Jadi dapatnya nggak banyak. Tapi kalau kita lihat berdasarkan historinya ya, BBCA itu 5 tahun terakhir dia sudah bagger. Jadi saham bagger itu adalah saham yang kenaikannya 100% ya seperti itu. Kalau multi bagger di atas 100%, mungkin 200% seperti itu. Jadi bagger 100% dalam 5 tahun. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, sedikit Pak Sunar, saham saya ini dalam 1 hari langsung arah 25% atau 35%. Tapi jangan keliru, kalau Anda pegang uang yang banyak ya, jumlahnya gede ya, mungkin miliaran ya, pegang BBCA itu tidurnya ya, seperti itu ya. Jadi Anda tahu bahwa Anda itu pegang saham yang solid, sejauh ini solid ya, tapi tidak tahu ke depannya. Jadi kita itu jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia bagus,
belum tentu kedepannya bagus, belum tentu ya, nggak ada yang pasti pasar saham. Kalau ada yang bilang sebelumnya ada yang komentar di grup saya kan, kalau pegang big banks ya santai aja kalau nyangkut nanti juga balik ke atas. Belum tentu, tergantung emitennya. Ada big banks, bank yang besar, ya kan di harga tertingginya sebelumnya sampai sekarang dia ya memang sudah naik, tapi masih belum mencapai high yang sebelumnya yang pernah dia torehkan di masa kejayaannya sebelumnya. Dia bank terbesar ya seperti itu, ya. Malah masih cenderung koreksi lagi saat ini ya seperti itu, ya. Jadi nggak ada yang pasti di pasar saham. Jadi jangan beranggapan oh bank besar Pak Sunar pasti nanti juga naik sendiri. Ya mungkin ya, tapi masalahnya berapa tahun kita nggak tahu. Ya secara gampangnya aja lah. Saham yang paling besar yang dimiliki oleh Warren Buffett ya, itu BAC, Bank of America ya. Sampai sekarang turun pun itu dia masih lesu, belum sempat naik ke all time high sebelumnya ya. Ya karena memang tekanan dari ekonominya Amerika ya seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu faktornya. Tapi bisa karena faktor lain juga ya. Jadi nggak pasti ya, nggak ada yang pasti. Nah seperti itu ya. Jadi saya mulai dulu untuk pembahasannya. Saya tampilkan analis meetingnya. Jadi umumnya ya perusahaan yang go public ya itu dia punya investor relation ya. Jadi dia ada bagian khusus untuk bikin presentasi istilahnya public expose ya, membuat laporan kepada investor, dan ini BBCA memberikan yang terakhir tanggal 19 Oktober 2023 itu adalah laporan presentasi untuk 9 months 2023 ya, resultnya ya kuartal 3-nya seperti itu ya. Jadi kita akan bahas agendanya ya, dia bicara mengenai makroekonomi, kemudian performance-nya kuartal 3, dan juga sektor finance-nya seperti itu ya, dan juga perusahaannya seperti apa. Nah, untuk makroekonomi ya, itu sejauh ini Indonesia itu aman, jauh dari resesi ya. Jadi jangan sampai Anda itu termakan isu Indonesia akan resesi di 2024. Enggak. Karena kalau kita bicara mengenai definisi resesi itu sebenarnya ada beberapa macam definisi ya. Yang sering disebutkan mungkin kalau 2 kuartal berturut-turut itu pertumbuhan GDP-nya negatif gitu ya. Nah, Indonesia itu pertumbuhan GDP yang terakhir masih positif di atas 5% ya, 5,17 ya. Jadi masih baik ya Indonesia itu. Enggak ada istilahnya krisis, enggak ada. Ya memang sih ada beberapa pejabat yang bilang situasi sekarang memang tidak baik-baik saja, tetapi sejauh ini ekonomi di Indonesia masih baik-baik saja. Ya, saya percaya karena kita itu punya Menteri Keuangan yang tangguh banget ya, Sri Mulyani ya. Ya mungkin ada yang nggak suka sama pemerintah, nggak suka Sri Mulyani mungkin, tapi menurut saya dia itu sudah eh, ahli di bidangnya dan terpercaya. Jadi saya percaya kalau dipegang Sri Mulyani, nah, harusnya masih bertahan kuat lah seperti itu ya untuk terhadap gonjangan-gonjangan ekonomi. Eh, Nah, kalau kita lihat di sini yang agak mengkhawatirkan akhir-akhir ini memang kenaikan dari kurs USD ya. Jadi kurs USD itu sudah hampir tembus 16.000, makanya itu BI rate dia langsung dinaikkan ke 6% ya terakhir ya meetingnya ya hari Jumat lah seperti itu ya. Jadi jadinya 6%. Nah, kalau kita lihat apakah kedepannya itu bank itu bagus. Kalau buku suku bunga acuan dari BI rate 7 days punya itu naik ya kan. Nah, yang biasanya yang bermasalah itu yang dikhawatirkan bermasalah itu adalah bank-bank kecil seperti bank buku 2 atau bank buku 1 ya. Kalau bank buku 3 mungkin masih oke ya. Karena dia akan kesulitan untuk mendapatkan dana murah. Ya, bank kecil biasanya kesulitan untuk mendapatkan dana murah dan cost of kreditnya dia pasti juga nggak murah ya karena dia butuh narik nasabah untuk mau menyimpan di tempatnya dia ya seperti itu. Jadi kalau untuk bank besar seperti BBCA ini harusnya nggak masalah, malah dia mungkin malah bisa lebih cuan lagi karena dia bisa menaikkan suku bunga kreditnya dengan alasan acuan BI rate sudah naik ya seperti itu. Tapi sejauh ini belum ada kenaikan suku bunga kredit setahu saya karena kan barusan diumumkan biasanya barusan 1 atau 2 bulan ya seperti itu ya. Barusan ada pergerakan kenaikan. Nah, kalau kita lihat di sini ya pergerakan dari bond sama tingkat inflasi sejauh ini sih masih terkendali ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kan harga bond itu lumayan turun ya seperti itu ya. Sehingga yield-nya naik. Ya, memang yang belum punya kesempatan untuk koleksi bond ya, government bond, entah itu dalam bentuk rupiah atau US dollar. Kalau saya sih government bond saya punya FR, ya kan, dan juga yang terakhir saya diversifikasi ke US dollar. Jadi saya beli pakai MyBCA. Nanti saya akan bikin videonya di kesempatan mendatang. Dan ini yang tadi saya menyinggung mengenai suku bunga ya. Jadi yang terakhir sebelumnya 5,75, kemudian pengumuman hari Jumat dinaikkan ke 6%. Jadi mungkin BI itu jaga-jaga ya, meredam untuk
kurs USD rupiah supaya nggak breakout ke atas 6.000 ya, karena kenaikannya lumayan ya, menurut mendaki ya seperti itu. Yang terakhir aja ini kursnya yang saya catat adalah 15.890 ya. Itu harga BCA jual US dollarnya seperti itu ya. Jadi tapi sejauh ini sih masih cukup terkendali lah seperti itu ya. Nah, memang kurs USD IDR itu sebenarnya sih berapapun nggak masalah ya. Yang penting itu stabil, jangan naik-naik terus nggak terkendali itu repot nanti ya. Terus yang punya emiten, kalau Anda cek laporan keuangannya, sebelumnya dia kalau kenaikan US-nya itu dia ada rugi kurs tinggi, maka kalau ini US-nya naik-naik terus, kemungkinan dia akan mempengaruhi postur dari laba ruginya, karena akan dipotongkan kerugian kursnya lagi kalau dia naik lagi. Tapi ada juga beberapa emiten yang diuntungkan kalau kurs US-nya naik ya, seperti itu. Anda cek sendiri di laporan keuangannya, apakah ada keuntungan atau kerugian kurs ya, seperti itu. Nah, kalau dari banking industri itu pertumbuhannya masih 9% ya, year on year-nya banking system. Jadi masih cukup menarik. Kemudian kalau kita lihat net profit-nya juga naik 24%, 20,4% ya, year on year-nya. Jadi sejauh ini lumayan menarik ya untuk sektor perbankan. Jadi em, kalau saatnya koreksi ya kita lihat kalau dia masih bagus kita boleh entry atau buy. Nah, ini kita bandingkan BCA dengan industrinya yang sama ya. Nah, BCA ini dia di rata-rata di atasnya dari industri ya. Kalau kita lihat di sini, dia BCA loans dibandingkan industrinya itu masih di atas rata-rata ya. Jadi dia masih outperform ya. Terus kemudian dari kasanya CASA itu current account, saving account ya. Jadi rekening giro dan rekening tabungan. Istilahnya itu simpanan nasabah yang bunganya rendah. Jadi karena bank itu cuannya atau profitnya kan dari selisih bunga kredit dengan selisih simpanan nasabah. Kalau dia banyak punya simpanan nasabah dalam bentuk giro atau saving account dan dia berhasil mengoper kredit lebih tinggi, maka cuannya lebih banyak. Makanya dari awal saya tadi bilang kalau kredit suku bunga naik, yang biasanya yang susah itu bank-bank buku 2 dan buku 1. Ya buku 3 mungkin juga iya, karena mereka dapat dana murahnya itu susah. Mereka harus menarik nasabah untuk simpan di banknya itu dengan bunga yang tinggi, tawaran bunga yang tinggi. Kalau bank BCA nggak perlu karena dia simpanannya lumayan gede rasanya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk sektor private itu masih cukup menarik untuk BBCA ya. Jadi kalau kita perbandingkan di sini antara saving account dan current account, mungkin BBCA current account-nya nggak sebanyak industrinya ya, di bawah sedikit di bawah industri. Tapi untuk saving account-nya dia masih di rata-rata di atas rata-rata industrinya. Jadi secara keseluruhan masih cukup kuat ya, solid. Nah, kemudian berikutnya mengenai loans-nya. Loans-nya dia penyaluran kreditnya naik 12,3%. Dan yang pertama-tama kalau kita baca laporan keuangan itu yang pertama bagian pertama adalah neraca keuangan atau balance sheet. Ya, yang pertama-tama yang saya lihat itu biasanya dari equity-nya. Kalau dia equity-nya nggak turun dalam ya, uh, nama naik berarti dia secara istilahnya secara overview-nya lah atau permukaannya itu dia cukup bagus kalau equity-nya naik. Tapi juga dilihat naiknya karena apa ya. Kalau dari pertumbuhan labanya, saldo labanya berarti dia bagus ya seperti itu. Kalau hal yang lainnya ya kita lihat dulu ya seperti itu. Nah ini pertumbuhan equity-nya sih dari year on year ya September 2023 sampai dibandingkan dengan 2022 itu dia kenaikannya 11,2%. Jadi masih bagus ya pertumbuhan ekuitasnya. Nah, kemudian pertumbuhan dari PPOP-nya juga masih bagus. Jadi PPOP itu pendapatan operasional sebelum pecadangan dari CKPN-nya, cadangan kerugian penurunan aset ya CKPN. Eh, maaf, cadangan tiba-tiba lupa saya. CKPN cadangan kerugian penurunan aset. Sebentar saya lihatkan ya. Lupa ini sih katanya. Mana ini Mas? Maaf ya. CKPN cadangan kerugian penurunan nilai ya. Jadi itu eh, CKPN ya, cadangan kerugian penurunan nilai. Ya maaf lah, kadang-kadang lupa singkatannya di sebentar. Saya balik ke slide-nya sebentar. Di oke, sudah balik ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia masih bagus ya pertumbuhan PPOP-nya
Dan kalau kita lihat ini year on year-nya net profit-nya naik 25,8%. Pertumbuhan pendapatan bunganya naik 18,2%. Jadi sejauh ini BBCA masih bagus performanya. Kemudian beberapa key ratio seperti NIM ya, net interest margin, yang mana adalah selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan, itu masih bagus ya, di atas 5% ya, bahkan dia bertambah, tumbuh. Kemudian yang lain-lainnya ROE juga masih bagus, di atas 5%, di atas 15% maksud saya, masih 20% lebih, bahkan dia naik ya, return on equity-nya. Kemudian NPL-nya juga relatif turun ya, gross ya, tapi ini bukan net ya. Turun NPL-nya, NPL itu non performing loan ya, istilahnya kredit macet seperti itu ya. Kemudian lain-lainnya seperti LAR, loan at risk ya, kredit yang beresiko, itu masih terkendali ya, bahkan terakhir dia turun angkanya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, ini untuk sektor beberapa sektor itu ya, loan ya, kreditnya itu kalau kita lihat pertumbuhannya lumayan sih seperti itu ya. Tapi entah kenapa kok dia dibandingkan dengan akhir tahun 2022, nggak dibandingkan dengan September 2022 ya. Tapi kurang lebih hampir sama lah ya, nggak masalah. Tapi ya di sini kalau kita lihat ini naik semua ya. Kenaikannya naik semua. Jadi sejauh ini pertumbuhan kreditnya masih bagus. Kemudian dari segi sektor konsumer, kredit konsumer itu yang paling penting biasanya. Itu dia masih naik ya seperti itu ya. Walaupun naiknya mungkin nggak terlalu tinggi, masih cukup menarik ya. Sebentar, oh, kalau kita lihat di sini ada sedikit turun ya seperti itu ya. Maaf bukan naik ya, sedikit turun di sini ya. Yang naik itu adalah kendaraan bermotor ini kelihatannya, vehicle ya. Jadi ini kalau kita lihat masih cukup menarik lah seperti gitu ya. Kemudian lain-lainnya seperti LAR, loan at risk itu juga masih 7,6%, masih ya membaik ya seperti itu ya, masih cukup bagus ya. Dan saya sih nggak bahas sampai detailnya ya. Ini banyak ya, prudent coverage ratio. Kalau di explain satu persatu nanti ya jauh lebih panjang nanti ya. Tapi secara gambaran gitu. Nah, kemudian dari sektor yang di luar laporan keuangan ya ini ya. Pertumbuhan customer-nya dia bagus, 2 digit plus 17%. Kemudian dilihat dari pertumbuhan pembukaan account juga bagus. Transaksinya sekarang sudah 91,3% sudah mobile semua ya, pakai internet banking ya. Jadi memang benar-benar masih sukses ya. Internet bankingnya BCA ini dia kalau kita lihat dari trafiknya juga meningkat ya seperti itu ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan dia peningkatannya juga lumayan tinggi juga ya, 2 digit ya. Jadi 30% untuk transaksi volumenya, kemudian usernya juga naik 23%. Jadi sejauh ini sukses. Dan kemudian yang lain-lainnya ini transaksi kris ya, QRIS ya, dia naik juga. Kemudian ATM dia juga ada pertumbuhan jumlah ATM-nya juga ya. Jadi walaupun digitalnya jalan, transaksinya naik, dia ATM-nya juga masih banyak ya, seperti number of ATM-nya. Kemudian cabang-cabang ini hanya sekedar tambahan aja, nggak seberapa penting. Nah ini yang paling penting berikutnya, dividen trennya. Nah kita lihat payout rasionya apakah konsisten ada kenaikan atau dari CAGR-nya ya, compounded annual growth rate-nya, kalau kita lihat dalam 4 tahun terakhir dia 32%, dan dividen payout ratio-nya juga naik ya, naiknya 62% di tahun 2022 ya seperti itu ya. Jadi hampir 2 kali lipatnya seperti itu ya dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu. Payout ratio-nya 4 tahun yang lalu kan 32,6, 32,4 ya. Jadi yang terakhir 2022 dia payout ratio-nya 62%. Apakah nanti bakalan dinaikkan 2023 ya kita nggak tahu ya. Ya kita lihat aja nanti irupsnya. Dan kalau kita lihat ini sejauh ini masih cukup menarik ya. Walaupun mungkin secara dividen yield-nya dia nggak seberapa tinggi ya karena harganya performanya dia bagus ya. Bahkan dalam 5 tahun terakhir kan dia naiknya 100% ya. Ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Lain-lainnya ini Anda bisa baca sendiri. Nanti linknya saya akan cantumkan di video deskripsi Pak ini ya untuk download ini ya filenya ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari laporan CGS CIMB. Jadi ini laporan dari analis CGS CIMB ya. Dan dia menyebutkan intinya di sini saya bacakan aja langsung intinya. Dia performanya untuk 9 month-nya itu dia bagus, strong ya. Kemudian dari sisi digitalisasinya dia juga bagus. Dari segi ratingnya dia menaikkan upgrade dari hold ke add ya dengan target price-nya 10.150. Dan yang paling penting kalau kita lihat di bawah ini ya, kita matchingkan antara fundamental dengan teknikal ya.
Karena kalau kita bicara mengenai keuntungan di saham ya, itu kan ada dua. Pertama adalah dari dividen, kedua adalah dari capital gain. Nah, kalau kita mau menghubungkan antara fundamental dengan teknikal harga marketnya, nah kita bisa menggunakan PE ratio atau PBV ratio. Ya, kita menggunakan band standar deviasi. Jadi kalau kita lihat perhatikan di sini untuk figur 9 di sini ya. em, ini kita perhatikan untuk BBCA selama 10 tahun rata-ratanya itu di 3,7 kali ya. Itu PBV-nya 10 tahun rata-rata. Dan sekarang memang valuasinya nggak terlalu murah ya, di atas 3,7 ya. Sekitar 4, berapa gini ya, 4,2 atau 4,3 ya. Nanti saya cek ulang ya. Atau Anda bisa cek ulang sendiri di RTI Bisnis atau di aplikasi sekuritas Anda seperti itu. Dan memang kalau kita bicara mengenai investing ya. Tadi saya ulang di depan saya sebutkan ada 3 tipe investor atau kategori investor. Kalau bicara mengenai growth investing ya, kita nggak cari murah atau tidak ya. Yang penting perusahaannya itu masih bisa bertumbuh nggak, prospeknya masih bagus nggak, laporan keuangan terakhir masih bagus nggak. Growth investing ya, dia targetnya pertumbuhannya. Selama masih bagus maka ya masih hold ya. Mahal atau murah itu relatif ya. Kalau dibilang misalnya PBV-nya, ya katakanlah PBV-nya sudah 5 gitu, mahal gitu Pak Sunar. Loh, bank lain yang digital aja ada yang lebih mahal. Yang nggak digital juga ada yang lebih mahal dari BCA ya. PBV-nya seperti itu ya. Jadi ya relatif ya. Kalau mau dibandingkan yang bukan perbankan, Unilever aja berapa PBV-nya? Ya kan? Jauh berpuluh-puluh kali lipat ya. Seperti itu ya. Jadi relatif. Ya biasanya kalau fundamental itu kita menggunakan standar deviasi. Ya. Ya ini berarti mahal Pak Sunar, tengah-tengahnya antara standar deviasi +1 dan +2. Ya, yang penting kan bisa cuan. Kalau Anda beli saham murah misalnya ya, saya nggak menjelekkan value investing nggak. Kalau beli Anda saham murah, tapi kalau nggak naik-naik, Anda nggak bisa untung, ya percuma dong. Ya kan sama aja. Ya kecuali kalau ada tipe investor yang sabar seperti Lo Keng Hong ya, dia kan ngomongnya sabar. Ya kan, saya itu beli perusahaan harga Mercy, ya kan, maaf, beli perusahaan itu barangnya beli Mercy, terus harganya harga bajai. Terus ditanya lagi salah satu interview ya, kalau turun lagi gimana Mas Sutar? Ya kita ibaratkan beli Mercy harga sepeda gitu ya kalau turun lagi. Ya, kalau Anda sabar seperti Lo Keng Hong ya silakan. Tapi ya nggak salah sih ya, seperti itu ya, terserah. Tapi ada tipe yang growth investing ya. Nah ini kalau kita lihat dari PE rasionya, price to earning rasionya dari standar deviasinya itu minnya rata-ratanya selama 10 tahun 20,9. Saat ini kurang lebih di sekitar rata-rata lah seperti itu. Jadi jangan nggak terlalu mahal banget juga nggak terlalu murah banget nggak ya tengah-tengah lah ya seperti itu. Ya itu untuk BBCA ya. Kemudian yang lain-lainnya ini ada istilahnya itu perbandingan dengan perbandingan dengan apa namanya em, bank yang lainnya, Bank Mandiri, Bank BRI, BNI dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa lihat di sini target price-nya, kemudian PBV-nya, dan juga proyeksinya ke depannya seperti apa ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri datanya. Ini datanya sudah ada di grup saya ya. Telegram grup saya, channelnya Saham Profit ya. Ya seperti itu, ada salah satu teman saya dari sekuritas ya, CGS, CGS, CIMB ya. Nah, dia share mengenai analis reportnya ini ya. Jadi Anda bisa bandingkan secara sekilas ya dengan bank yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau mau baca laporan keuangannya itu sudah terbit ya. Jadi Anda bisa download di websitenya langsung ya. Nah di laporan keuangannya ini kalau kita lihat ya, kita lihat ulang ya. Mulai dari atas kan laporan keuangan, neraca keuangan, balance sheet. Nah kalau kita lihat ekuitasnya itu dia masih cenderung meningkat ya. Yang terakhir dia meningkat ya, seperti itu ya. Ini September dibandingkan dengan akhir tahun Desember 2022. Jadi dia ada kenaikan masih cukup bagus. Kemudian pendapatan ini ya, pendapatan bunganya itu dia naik dibandingkan dengan tahun lalu ya. Tadi sudah ada presentasinya juga. Kemudian laba bersih per lembar sahamnya juga dia naik ya seperti itu ya. Dari 235 ke 295. Nah, kalau harganya sahamnya turun terus ya, ya kesempatan memang baik. Ya, tergantung Anda sih, Anda aliran teknikal atau fundamental. Nanti kita bahas sedikit mengenai teknikalnya. Ya, seperti itu ya. Ya, itu kurang lebih untuk BBCA sih seperti itu. Nah, kita coba untuk chartnya atau grafiknya ya sekarang untuk Bank BBCA. Bank BCA atau BBCA. Nah, mungkin nanti saya juga bahas lagi, tapi saya bahas di sini aja lah untuk saham perbankan ya untuk BBCA ini. Biasanya saham perbankan saya selalu bahas.
Nah, ini untuk grafiknya atau BBCA. Mungkin kita mulai dulu dari bulanan monthly chart-nya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai analisa teknikal itu bukan berarti analisa teknikal itu untuk jangka pendek Pak Sunar atau jangka menengah, tapi kalau jangka panjang ya tetap fundamental. Ya, siapa bilang analisa teknikal juga bisa jangka panjang. Kan grafik itu kan chart itu kan bisa time frame-nya bisa daily, bisa monthly ya kan, bisa weekly. Kalau mau jangka panjang ya pakai aja monthly atau bulanan atau yearly kalau mau lebih panjang lagi sampai berpuluh-puluh tahun ya kan. Ini kan trennya masih bagus uptrend-nya. Ya, jadi MA20-nya ini biru itu MA20-nya. Selama 20 bulan terakhir ini arahnya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya. Jadi kalau mau murah ya tunggu kalau dia memotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Ya, kalau Covid sebelumnya kan ini kesempatan untuk buy. Ya, seperti itu ya. Ya turun dalam. Tapi kadang-kadang juga nggak menyalahkan yang jual ya. Karena waktu itu kondisinya juga parah juga ya. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ya, apakah itu jangka pendek, menengah atau jangka panjang, ya kita nggak akan pernah tahu terjadi. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar, coba kalau masa COVID ini kumpul-kumpul terus gitu, kumpul beli-beli terus gitu sampai kedekan sertifikat rumah. Ya siapa yang berani? Wong biasanya kalau panik gini orang-orang siapkan cash, ya kan? Ya, ya kalau semuanya itu pintar ya berani ambil resiko, ya mungkin sudah kaya raya semua ya nggak perlu kerja. Waktu dia turun-turun pinjam uang di bank, dia naik untungnya berkali-kali lipat. Ya mungkin ada yang berani tahu resiko juga seperti itu ya. Nah ini kalau kita lihat pertumbuhannya bagus. Ya. Jadi ada kata kalau Anda nyangkut ya, yang saya tadi sering bilang ya, nyangkut di atas ya ini kan harga 9.400. Kemudian tunggu beberapa waktu dia balik. Ya, ini nggak sampai 1 tahun sih ya. Ya hampir 1 tahun nggak sampai. Dia sampai higher high. Tapi ada paling nggak ada cuan atau profit dari dividennya. Jadi kalau nyangkut di BBCA itu kalau Anda tunggu biasanya balik, paling nggak BP. Nah, di sini ada 3 area buy and weakness yang saya sebutkan, 9.000, 8.600, dan 8.250. Nah, sebenarnya untuk BBCA ini saya sudah sebutkan ya, selama dia masih di bawah 9.000, itu sebenarnya masih resiko. Walaupun rebound pun dia masih istilahnya technical rebound ya. Nah, waktu itu memang saya ada buyback ya, saya tambah lagi, kemudian saya belum tambah lagi, karena saya prinsipnya kalau dia naik lagi, saya tambah lagi, tapi kalau turun lagi, saya pasang stop loss-nya. Tapi jangan terlalu kaku atau terlalu optimis ya. Kita harus realistis ya. Nah, BBCA ini dari tertingginya 9.400 ya kan. Ini sebelumnya ya. Dia pernah turun sampai di awal-awal Januari itu sampai 8.000 ya. Dari 9.400 ke 8.000. Nah, kalau ini yang terakhir 9.450 ya berarti dia masih ada peluang juga kan. Ya bukan berarti pasti ngikutin yang sebelumnya, enggak ada yang pasti ya. Cuma semua kemungkinan terbuka. Jadi kita jangan terlalu agresif sampai borong sebanyak-banyaknya, beli pakai margin, gadaikan sertifikat rumah, walaupun sampainya ini bagus, tapi kan masalah time ya, waktu ya, karena bisa nunggu nggak gitu ya, atau nanti memang beneran bakal naik, nggak, kita nggak akan pernah tahu pasti. Ya prinsipnya kita harus berpegang teguh ya, apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus, atau belum tentu saat ini bagus ya. Tapi kalau kita bicara mengenai yang jelek, apa dulunya jelek, belum tentu saat ini jelek atau masa kedepannya jelek nggak ya. Jadi nggak ada yang tahu pasti. Ya. Kalau ada yang bilang tahu pasti Pak Sunat, pasti kan pasti untung ya sejauh ini, ya sejauh ini. Tapi nggak semua emiten ya. Jadi kalau ada yang bilang eh, beli big banks ya santai aja walaupun nyangkut nanti juga balik. Belum tentu yang mana emitennya ya nggak pasti. Ada bank terbesar yang sampai sekarang belum naik ke masa kejayaannya dulu ada. Banknya besar buku 4 kok. Ya, beda. Jadi nggak pasti ya. Ini untuk BBCA sih kurang lebih seperti itu ya. Jadi strateginya kalau mau ngumpulkan ya 8.600 atau 8.250. Atau kalau mau di area sekarang ya 9.000-an lah. Kalau misalnya Anda mau nyicil ya sistem average down atau dollar cost averaging ya sebenarnya sih boleh aja ya. Memang saham downtrend itu saya melarang. Tapi kalau Anda targetnya untuk jangka 5 tahun lah, karena dari 5 tahun sebelumnya dia profitnya bagger, sejauh ini kan laporan keuangan kuartal 3 kan dia bagus ya. Jadi Anda bisa aja beli, tapi perlu diingatkan ini dia masih di bawah 9.000, dia masih resiko testing area supportnya 8.600 dan 8.250 ya seperti itu ya. Jadi kemungkinan ada loh ya, karena sebelumnya di grup saya ada yang bilang ya kan BBCA pernah turun dari 9.400 ke 8.000. Terus ada lagi yang lainnya nyolot bilang, iya tak pernah turun ya. Ini buktinya pernah turun ya. Ya, seperti itu ya. Jadi turun bukan berarti jelek ya. Belum tentu ya. Kadang laporan keuangannya bagus loh Pak Suntar, harga sahamnya kok turun. Ya kita lihat kadang-kadang investor itu ya kan
dia jual, mungkin ya dia mau alihkan ke yang lainnya ya seperti itu ya, atau ke saham lainnya atau ke sektor lainnya atau mungkin ke investasi yang lainnya. Ya, saya masih ingat dulu zamannya kripto, kejayaannya kripto ya, gila-gila kripto ya, cryptocurrency kan gila-gila naik ya. Itu pasar saham kan lesu karena kripto naik-naik, ya kan? Sampai ada orang yang hampir gila, ada yang mungkin ada gila sungguhan ya, ngangkut di kripto uangnya habis. Ya, seperti itu ya. Jadi kita itu istilahnya itu em, harus fleksibel lah ya. Murah sih murah, tapi kita harus tanya, oh kenapa kok turun terus ya? Ya kalau Anda mau ngurangi posisi boleh aja, tapi jangan lupa kalau dia sudah berbalik arah lagi ke atas, kita mulai buyback ya. Jadi kurang lebih sih cukup. Oh mungkin satu lagi em, apa ya? Enggak sih kalau saya rasa sih cukup ya. Lain-lainnya kayak foreignomologi kalau kita lihat asing ya. Oh ya asing ya. Ternyata saya asing. Asing ini foreignomologi. Ini memang asing jualan. Tapi saya sih nggak lihat asing beli atau asing jual ya seperti itu ya. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi walaupun asing jualan, kalau harga sahamnya naik, uptrendnya masih kuat ya nggak, kenapa nggak ikutan beli? Istilahnya itu menaikin banteng ya, ride the bull ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau harganya turun-turun terus, walaupun asingnya borong ya, kalau turun terus kita buy terus, ya kalau nanti naik. Ya kan kalau nggak naik-naik ya melawan tren ya akhirnya nanti ceritanya keinjak bear ya, keinjak beruang nanti bear. Ya karena bearish ya. Kalau lagi bullish ya kita naik panteng bull. Ya seperti itu ya. Em, Kurang lebih sih cukup ya. Jadi jangan lupa subscribe dan juga like. Yang akan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Jangan lupa nonton video yang lainnya untuk minggu ini ya. Saya akan post linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Dan seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.